Komunikasi lintas budaya. Teman-teman tahu nggak apa itu komunikasi lintas budaya? Gimana manusia dengan manusia tidak berkomunikasi? Dan gimana orang luar bisa tahu tentang budaya Indonesia? Dan gimana juga orang Indonesia bisa tahu tentang budaya orang luar? Komunikasi sendiri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, interaksi antara manusia baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Selain itu juga akan membuat kehidupan ini terasa hampa. Budaya adalah cara hidup yang dipelajari, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, mencakup semua aspek kehidupan sosial, termaksud nilai-nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan hasil karya manusia. Secara sederhana, budaya adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan kebiasaan yang dimiliki oleh satu kelompok masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya, bahkan hingga bahasa yang beragam. Sesuai dengan simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga keberagaman tersebut agar berjalan beriringan dan tanpa adanya konflik, menimbulkan perpecahan. Untuk menjaga keberagaman tersebut, diperlukan kompetensi yang tepat saat kita berinteraksi dengan keberagaman tersebut. Ya, benar banget. Kompetensi yang dibutuhkan yaitu kompetensi komunikasi, lebih tepatnya komunikasi lintas budaya. Maka dari itu, pelajari komunikasi lintas budaya sangat penting untuk menjaga kerukunan warga negara Indonesia. Komunikasi lintas budaya bisa kita artikan sebagai interaksi atau proses komunikasi yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, budaya yang kumaksud sangat luas, bisa terkait dengan suku, ras, agama, bahasa, struktur, sosial, geografis, atau juga gabungan dari semuanya. Lalu, kenapa komunikasi lintas budaya sangat penting? Di sini ada beberapa alasan dan ada beberapa prinsip kenapa pentingnya kita belajar komunikasi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi lintas budaya membuat kita membuka diri dan memperluas pergaulan. Dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya, kita menjadi mudah untuk bergaul dengan siapapun dan dimanapun, dan bahkan dengan orang yang berbeda negara dengan kita sekalipun. Kita jadi gak merasa canggung untuk bergaul dengan mereka yang berbeda budaya dengan kita sekalipun. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya, kita juga menjadi lebih tahu tentang diri kita, apa kekurangan kita, dan apa kelebihan diri kita. Dan kita juga tahu apa saja improvement yang harus kita lakukan dalam diri kita. 3. Menjaga etika. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, kita menjadi lebih menjaga etika dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini juga berkaitan nih dengan etis atau jeda etisnya, perilaku berinteraksi atau berperilaku dengan orang lain. Yang keempat, meredam konflik. Dengan adanya perbedaan, budaya kita bisa terlibat dalam berbagai konflik. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, kita setidaknya bisa meminimalisir konflik yang terjadi karena kita membutuhkan toleransi dalam diri kita. Yang kelima, menghadapi teknologi komunikasi. Nah, daerah digital sekarang, teknologi komunikasi sekarang sudah banyak, apalagi kebanyakan dari negara luar yang mana memiliki budaya yang berbeda dengan kita, dan kita juga harus bisa menyesuaikan teknologi yang berkembang saat ini. Adapun juga beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam komunikasi budaya. Yang pertama, elastisitas bahasa. Kita harus bisa memahami bahasa yang berbeda dengan kita. Dan yang kedua, bahasa sebagai cerminan budaya.
kita harus memahami bahasa dengan orang yang kita ajak berbicara. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Semakin kita paham terhadap budaya orang lain, ketidakpastian itu semakin berkurang dan mengurangi konflik juga, sehingga tidak salah paham terhadap perilaku orang lain. Yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Kita semakin tahu tentang apa budaya kita dan apa budaya orang lain, dan kita memahami sebagai perbedaan yang mudah. Yang kelima, interaksi awal, di mana ketika kita pertama kali ketemu dengan orang, bagaimana cara agar orang itu respect dan merasa dihargai oleh kita. Apa komunikasi lintas budaya? Yang pertama, salah paham, kedua, bingung, yang ketiga, cemas, dan yang keempat, konflik antar budaya. Bisa perpecahan darah antar konflik antar budaya. Jika dampaknya seperti itu, komunikasi lintas budaya yang harus efektif itu seperti apa? Nah, adapun juga cara orang prinsip-prinsip berkomunikasi. Yang pertama, respect, menghormati, saling menghormati, arti dalam percakapan menciptakan komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, empati, memposisikan diri pada situasi atau kondisi orang lain. Dalam komunikasi itu berarti menjadi pendengar yang baik dan merasakan ketulusan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, jelas. Kejelasan pesan sangat penting untuk menghindari interpretasi yang beragam. Jelas juga berarti keterbukaan dan transparan. 4. Rendah hati, memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk berbicara terlebih dahulu dan menjadi pendengar yang baik. Teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya yang itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Jika telah dimulai, maka juga telah diakhiri. Sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian dan terima kasih.